Apa kabar Sobat Infra, ketemu lagi bersama saya Jos Adventure Channel. Nah, untuk kali ini saya akan bahas terkait dengan proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung. Mungkin kalau melihat video-video sebelumnya, saya sudah membahas beberapa perkembangan dari proyek infrastruktur yang sudah ada. Terakhir, saya mengupload video di pembangunan proyek kereta cepat di Halim Perdana Kusuma yang merupakan salah satu basis stasiun dari kereta cepat itu sendiri. Nah, saat ini saya juga akan menyampaikan tentang pembangunan jembatan yang menghubungkan antara titik ke titik lain kereta cepat itu sendiri. Nah, untuk melihat seperti apa dari pembangunan itu, saya mendapatkan video itu dari Humas KCIC, bagaimana perkembangan dari pembangunan proyek kereta cepat itu sendiri, khususnya jembatan yang melintas di Cikarang. Nah, tadi sudah lihat bagaimana pembangunan dari proyek jembatan kereta cepat yang membentang di Sungai Citarum. Ada hal yang menarik bagi kontraktor ini, dalam hal ini KCIC itu menyebutkan pembangunan jembatan yang melintas di Sungai Citarum ini memang membutuhkan perhatian khusus, karena pembangunan jembatan ini kan memang dibangun di atas air, yang tentunya itu membutuhkan perhatian-perhatian yang tidak gampang. Menurut Direktur Utama KCIC, Chandra Dwi Putra, mengatakan jembatan tersebut memiliki 86 pier, di mana 11 diantaranya berada di atas air yang dibangun oleh Sino Hydro selaku salah satu kontraktor kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan teknologi cover dam sebaja tipe kunci. Teknologi ini merupakan jenis konstruksi kedap air yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan proyek konstruksi pada daerah yang terendam dan dikelilingi air. Nah, menurut Project Director HSRCC Xiao Songxin selaku pihak yang mengapalai konsorsium kontraktor proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, juga mengatakan pembangunan jembatan ini merupakan tantangan yang sukses dilewati oleh Sino Hydro dengan baik. Pembangunan pier di tengah sungai merupakan salah satu pekerjaan yang menantang untuk dilakukan dalam waktu yang terbatas. Ini bukan hal yang untuk diwujudkan keberhasilan, ini merupakan hasil persatuan, kerjasama dan usaha bersama tim kereta cepat di bawah kepimpinannya pemilik kereta cepat. Nah, jadi memang jembatan yang berada di Cikau, Purwakarta ini memang menjadi bisa dikatakan perhatian tersendiri bagi kontraktor dalam pelaksanaan pembangunannya, karena memang pembangunan ini kalau memang dibangun asal-asalan itu nggak mungkin sekali kan. Jadi yang pasti
karena ini dibangun di atas sungai gitu kan, dan butuh perhatian khusus sehingga membutuhkan teknologi tersendiri dalam pembangunannya. Dengan tersambungnya jembatan itu diharapkan progres dari proyek kereta cepat tersebut diharapkan mampu mempercepat dari proyek kereta cepat itu sendiri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Direktur Utama KCIC beberapa waktu lalu mengatakan bahwa memang untuk progres pembangunannya itu sampai saat ini sudah mencapai 60%, artinya masih sekitar 40% pembangunan tersisa dalam pembangunan kereta cepat. Nah, sekarang sudah masuk di bulan 10 tahun 2020, artinya masih tersisa 2 bulan di tahun 2020. Artinya kalau misalnya bagaimana dengan target proyeknya sendiri, saya bukan kontraktor tapi sepertinya untuk mengejar sampai dengan 100% sepertinya nggak mungkin. Ya mungkin nambah sedikit ya, kemungkinan bisa 70-75%. Semoga saja, dan diharapkan tahun depan 2021 dan pandemi segera berakhir gitu kan, pembangunan kereta cepat ini berproses dengan cepat sehingga diharapkan kereta ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya dan bagi warga di luar Jabodetabek pada umumnya dan bahkan dunia. Jadi memang sih pandemi COVID ini memang memberikan sedikit dampak terhadap progres pembangunan itu sendiri, karena mulai dari pembatasan gitu kan, dari mulai protokolnya segala macam. Meskipun ketika ada pembatasan PSBB ketat, transisi segala macam, bahkan di awal-awal dulu pun juga ada pembatasan ketat, untuk konstruksi sendiri memang tidak ada batasan. Nah, tapi kan sekali lagi karena sektor lainnya juga mengalami kendala gitu kan, jadi ya tentu berdampak terhadap kegiatan dari proyek itu sendiri. Ya mudah-mudahan sih ya, dengan tersambungnya jembatan yang berada di Cikau Purwakarta ini dan beberapa titik lainnya, diharapkan proyek infrastruktur ini bisa diselesaikan dengan cepat sehingga pilihan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan ke Bandung itu tidak hanya beberapa saja. Jadi saat ini kan sudah ada jalan tol menuju ke Bandung, itu sudah ada ya kan, menggunakan travel, bis, mobil pribadi, kereta yang sudah ada, yang sudah kita ketahui ada Parahyangan gitu kan, bisa menggunakan kereta itu. Nah, dengan adanya kereta cepat ini diharapkan mampu memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi. Nah, karena masyarakat itu membutuhkan harga yang kompetitif, jadi diharapkan dengan beroperasinya kereta cepat ini ya dari sisi harga ya jangan terlalu tinggi lah. Jadi kalau misalnya dari Jakarta ke Bandung itu menggunakan kereta api aja saat ini sekitar, mau dikoreksi kalau salah, itu sekitar 100.000 kereta api, ya diharapkan sih nggak jauh-jauh dari itu, mudah-mudahan ya, karena kalau misalnya harga terlalu tinggi pun juga sepertinya agak berat juga ya, karena kalau misalnya saya menggunakan kendaraan pribadi hanya modal tol sekitar 50 ribuan tarif tolnya, bensin itu saya juga nggak habis 200.000, saya sudah bisa ke Bandung. Nah, diharapkan sih bisa mempertimbangkan itu dari sisi harga tiketnya sendiri. Nah, seperti kita ketahui ini, saya cukup kaget juga sih melihat proyek infrastruktur yang berkembang saat ini, utamanya kereta cepat gitu kan, yang melintasi di sekitar sepanjang jalan Jakarta Cikampek. Kalau saya dari Jakarta itu, saya melihat proyek infrastruktur tuh seperti LRT sisi sebelah kiri itu, proyek infrastruktur LRT itu yang dibangun melayang itu sudah jadi gitu kan, stasiunnya juga sudah terbentuk gitu kan, dan memang dimulainya di Bekasi Timur berakhirnya ya gitu. Jadi kalau dari Jakarta itu kita melihat banget proyeknya itu dibangun elevated gitu kan, dan di tengahnya itu baru banget juga dioperasikan Jakarta Cikampek Elevated dan sudah beroperasi. Tapi sampai video ini diupload, tarifnya belum ada untuk Jakarta Cikampek Elevated ini. Dan yang sebelah kanannya yaitu adalah proyek infrastruktur kereta cepat gitu. Jadi memang kalau kita sudah berada di Jakarta Cikampek, jalan tolnya itu di bawah misalnya, kita melihat itu ada sarana transportasi umum yang cukup membanggakan.
sisi sebelah kiri itu ada LRT, ya kan, yang Jakarta ke arah Jakarta dari Bekasi, tepatnya Bekasi Timur, ya kan. Sisi tengah itu ada proyek infrastruktur Jakarta Cikampek Elevated yang sudah bisa digunakan oleh masyarakat, bahkan ketika mudik tahun lalu sudah bisa dipakai. Yang sebelah kanan adalah proyek infrastruktur kereta cepat Jakarta Bandung. Saya bisa bayangin ketika nanti beroperasi, LRT-nya beroperasi, kereta cepatnya juga beroperasi, di tengahnya juga sudah semakin ramai. Saya melihat seperti kayak di luar negeri, kayak di Cina ya. Saya dulu pernah ya cerita sedikit nih, waktu saya dulu ke Cina itu sarana transportasi desa itu memang luar biasa ya. Saya dulu pertama kali melihat kereta cepat itu di Beijing. Saya dulu sempat datang ke sana sekitar 7 tahun lalu kurang lebih. Saya pernah ke sana, saya benar-benar melihat langsung bagaimana kereta cepat itu di Cina. Dulu itu saya naik kereta cepat dari Beijing menuju Shanghai. Perjalanan itu yang saya ingat adalah sekitar 5 jam dengan kecepatan rata-rata itu sekitar 300 km per jam, karena di dalam kereta gerbong itu ya, kereta itu ada kecepatan rata-ratanya. Jadi dari sisi lebar keretanya pun juga berbeda gitu kan. Dan kalau saya lihat dari sisi kiri, sisi kanan selama perjalanan itu memang sangat-sangat clear perjalanannya. Jadi memang namanya juga kereta cepat. Jadi dari sisi lokasi ya, kiri kanan itu harus benar-benar clear, dari pemukiman utamanya ya, pemukiman, karena itu menjadi faktor yang menentukan ketika memang kereta cepat itu akan melaju. Nah, kalau melihat dari Cina yang sudah membangun lebih dulu, lebih maju gitu kan dari sisi transportasinya, terus saya melihat pengaplikasiannya di Indonesia itu sudah sama kalau menurut saya, karena pembangunan kereta cepat ini dibangun benar-benar elevated dari Jakarta Bandung. Sebagian besar ya, saya melihat sebagian besar. Jadi yang namanya pemukiman sepertinya itu tidak akan dilintasi dan benar-benar dari suasana, dari keramaian pemukiman. Jadi ya memang hampir sama sih kalau saya lihat. Memang mungkin dari sisi jarak tentu ya, dari Beijing ke Shanghai itu lebih jauh. Saya lupa berapa kilometer. Cuman kalau dari Jakarta Bandung kan paling enggak seperempatnya, karena kalau saya dulu ketika saya menyampaikan laporan ke kantor di dalam gerbong itu, saya mengibaratkan itu Beijing Shanghai itu dari ujungnya Jawa ya kan, sampai baratnya Jawa sampai baratnya timur, kurang lebih seperti itu, ditempuh dengan hitungan jam. Ya itu dia, karena memang perjalanan memang sangat clear sekali. Nah, karena kita sangat menantikan proyek itu ya kan, mudah-mudahan tidak terlalu lama, tahun depan semoga pandemi berakhir, proyek KCIC juga tuntas, kita semua bisa merasakan itu semua. Oke, Sobat Infra, sekali lagi jangan bosan-bosan untuk memberikan saran dan kritiknya dari konten ini, karena dengan memberikan saran, kritik, masukan atau apapun itu akan memberikan semangat saya untuk terus memproduksi dari video-video selanjutnya. Oke, Sobat Infra, silakan like, share, and comment. Semoga teman-teman Infra semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah untuk kita semua. Terima kasih.